Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Damianus H. Renjaan, SHMH, dan tim kuasa hukum termohon menghadirkan 3 saksi ahli hukum agama dan ahli hukum kepailitan. Keterangan ahli hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan tidak diatur PKPU terhadap ahli waris. Penjelasan Damianus H. Renjaan, SHMH, kepada awak media. Termohon PKPU 1 dan termohon PKPU 2. Siapa namanya? Ibu Hesti dan Pak Eri. Pemohonnya sendiri siapa? Pemohon ada 4 orang, Pak Asem dan kawan-kawan. Oke. Bagaimana Pak tadi Pak dengan adanya 3 ahli tadi Pak ya? Menjadikan persidangan. Jadi sebenarnya sudah jelas bahwa ahli itu sudah memberikan keterangan bahwa dari segi waris Islam itu utang itu bukan sebuah kewajiban kalau dipandang dari segi waris Islam. Satu. Yang kedua, bahwa para pemohon maupun termohon PKPU ini semua beragama Muslim. Ya kan? Artinya kalau dari semua beragama Muslim tidak bisa diterapkan hukum waris KUH Perdata. Sedangkan dalam permohonannya, pemohon ini menggunakan KUH Perdata sebagai dasar penuntutan. Nah, KUH Perdata tidak berlaku untuk ahli waris yang beragama Muslim. Jadi dari segi dasar hukum waris saja sudah bertentangan. Selanjutnya dari segi hukum perjanjian, tadi ahli sudah menjelaskan, ahli perjanjian Prof. Ari menjelaskan bahwa dari segi perjanjian banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam perjanjian ini dikatakan bahwa bonus yang dituntut itu akan diberikan kalau sepanjang si para pewaris itu masih menjadi pemegang saham, sedangkan orangnya sudah meninggal dunia. Orangnya sudah meninggal dunia bukan lagi menjadi pemegang saham. Artinya perjanjian itu sudah berakhir karena perjanjian itu bersyarat batal. Dengan syarat batal dengan meninggalnya orangnya, maka perjanjian sudah berakhir. Di satu sisi juga perjanjian bersyarat tanggung karena si pemberian itu akan dilakukan sepanjang yang bersangkutan itu bisa membuktikan laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan dilarang dilihat, dan sepanjang keuntungan perseroan itu ada. Jadi harus dilihat berapa keuntungan perseroan baru bonus itu dibagi. Sepanjang belum dibuktikan berapa keuntungan, maka tidak bisa perjanjian itu dilaksanakan. Dalam hal ini laporan keuangan dari PT Kramayuda tidak pernah dibuktikan di sini. Artinya untuk menentukan berapa nilai yang jatuh tempo harus dibayarkan sehingga itu dianggap sebagai utang itu tidak jelas. Kita nggak bisa menuntut orang asal menuntut aja dengan perhitungan kita sendiri bahwa utangnya itu sejumlah berapa. Harus kan pasti, utangnya itu harus pasti. Nah, itulah kemudian yang dijelaskan sama ahli kepailitan tadi, bahwa yang namanya utang itu harus dapat dibuktikan secara sederhana. Sedangkan dalam perkara ini tidak sederhana. Tidak sederhananya kenapa? Karena harus dibuktikan, utang itu harus dibuktikan dalam laporan keuangan. Terus kemudian perjanjian sendiri masih perjanjian Akta 78 yang dijadikan dasar sebagai tuntutan itu masih jadi sengketa di Pengadilan Jakarta Selatan. Artinya bahwa itu juga nggak bisa dipakai sebagai dasar tuntutan. Utangnya itu tidak sederhana. Dan yang paling penting sekali yang ahli kepailitan menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu tidak diatur PKPU terhadap ahli waris. Ya. Tidak ada pengaturan PKPU terhadap ahli waris. Kalau kepailitan terhadap ahli waris itu ada. Kenapa? Karena tujuan kepailitan adalah untuk pemberesan, hartanya diambil. Tapi tujuan dari PKPU adalah restrukturisasi. Nah, jadi proses restrukturisasi itu tidak sederhana dalam proses PKPU, apalagi kita yang ahli warisnya sendiri masih berantem. Coba Anda bayangkan saja bagaimana kalau misalnya ahli warisnya sendiri masih berantem, disuruh membuat proposal perdamaian kalau PKPU terjadi. Masa 2 orang di satu sisi ahli waris A mengajukan proposal perdamaian versi dia, ahli waris B mengajukan proposal perdamaian versi dia, ya kan nggak bisa. Kacau, jadi kacau. Makanya ahli tadi menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 PKPU terhadap ahli waris itu tidak ada dan tidak diatur. Kalaupun mau kita tafsirkan
aturan kepalitan terhadap ahli waris, terhadap PKPU ahli waris, maka di situ ada batasan waktu 90 hari. Sedangkan ini ahli waris sudah meninggal dari September. Perjanjian itu adalah kakek dari termohon PKPU 2. Kan saya mau tulis ada termohon PKPU 2, kakeknya yang membuat perjanjian dengan saudaranya. Nah, yang dituntut sekarang itu perjanjian yang dibuat oleh kakeknya. Anda bayang sendiri, bahkan tadi saya tanyakan kan, apakah perjanjian yang dibuat oleh generasi pertama itu bisa dituntut pelaksanaannya sampai generasi ke-100, kan harus ada batasannya. Ini kan generasi ketiga. Sementara kakeknya masih hidup kan sudah. Kakeknya sudah meninggal. Meninggal dunia. Oh, udah meninggal kan ahli warisnya kan ada beberapa. Gak bertingkat lah. Yang September itu bang tahun lalu apa yang 35 hari tadi? Itu bapaknya. Bapaknya. PKPU 2. Apa mau track PKW 2? Siapa yang namanya? Pak Eka. Eka sebagai apa jabatannya? Pak Eka itu kalau beliau sebagai pemegang saham mayoritas. Mayoritasnya